Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang akuntansi internasional dan perkembangannya. Izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami yang pertama ada Putri Dewi Agustina, yang kedua ada Mega Yustika, yang ketiga ada Ujum Jumainah, dan yang keempat ada Uswatun Hasanah. Materi yang akan dibahas adalah yang pertama, pengertian international accounting menurut para ahli, yang kedua, sejarah akuntansi internasional, yang ketiga, fungsi, tujuan, dan manfaat akuntansi internasional, yang keempat, perkembangan akuntansi internasional. Pengertian akuntansi internasional secara umum merupakan suatu standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan tekanan pada penilaian profesional dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. Selanjutnya adalah akuntansi internasional menurut para ahli. Di sini yang pertama menurut Charles dan Welter, akuntansi internasional merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, serta mengkomunikasikan hasil laporan tersebut kepada pihak pengambil keputusan. Selanjutnya adalah menurut Warren dan kawan-kawan. Akuntansi internasional merupakan sistem informasi yang dapat menghasilkan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan terkait aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selanjutnya menurut Sumarso, akuntansi internasional ialah suatu disiplin yang memberikan informasi penting sehingga memungkinkan tersedianya pelaksanaan dan penilaian secara efisien. Sistem ini menggunakan sistem akuntansi yang digunakan oleh masing-masing negara. Selanjutnya adalah menurut Choi M. Muller tahun 1998 halaman 1, bahwa ada 3 kekuatan utama yang mendorong bidang akuntansi internasional ke dalam dimensi internasional yang terus tumbuh, yaitu 1. Faktor lingkungan. Yang kedua adalah internasionalisasi dari disiplin akuntansi. Dan yang ketiga adalah internasionalisasi dari profesi akuntansi. Selanjutnya adalah pengertian menurut Haskins et al. Tahun 1996 dalam Karim 2001. Akuntansi internasional merupakan suatu laporan keuangan dari negara-negara yang berbeda disusun berdasarkan seperangkat prinsip pengukuran dan pengungkapan yang sama. Selanjutnya adalah pengertian menurut para ahli yang akan lebih dijelaskan lagi oleh Putri Dewi Agustina. Nah, selanjutnya setelah akuntansi internasional menurut para ahli yang tadi ada di PowerPoint, ada juga beberapa pengertian akuntansi internasional menurut para ahli. Selanjutnya adalah menurut Kieso tahun 2002 halaman 2. Akuntansi internasional bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan 3 karakteristik penting dari akuntansi, yaitu pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi keuangan entitas ekonomi kepada pemakai dan berkepentingan. Karakteristik ini telah dipakai untuk menjelaskan akuntansi selama beratus-ratus tahun. Selanjutnya ada juga menurut Iqbal tahun 1997 halaman 18. Akuntansi internasional merupakan sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, pembandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan, dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Materi selanjutnya adalah mengenai sejarah akuntansi internasional.
Sejarah akuntansi internasional. Pada mulanya, akuntansi diawali dengan sistem pembukuan berpasangan double entry bookkeeping di Italia pada abad ke-14 dan 15. Sistem pembukuan berpasangan dianggap awal penciptaan akuntansi. Akuntansi modern dimulai sejak double entry accounting ditemukan dan digunakan di dalam kegiatan bisnis, yaitu sistem pencatatan double entry bookkeeping yang diperkenalkan oleh Luca Paciolo pada tahun 1447. Pembukuan berpasangan merupakan praktik standar pencatatan transaksi keuangan. Proses pembukuan hanya meliputi pencatatan transaksi-transaksi ke dalam berbagai jurnal dan pemberian klasifikasi kode perkiraan buku besar, yaitu pengumpulan data keuangan mentah. Namun banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa prinsip dasar double accounting system bukanlah ide murni Luca, namun dia hanya merangkum praktek akuntansi yang berlangsung pada saat itu dan mempublikasikannya. Hal ini diakui sendiri oleh Lisa Radebaugh tahun 1998. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Ujun Jumainah. Praktek bisnis dengan metode penelitian yang menjadi acuan Luca menulis buku tersebut telah menjadi metode yang diadopsi tidak hanya di Italia, namun hampir di semua negara Eropa seperti Jerman, Belanda, Inggris. Model akuntansi Belanda diekspor antara lain ke Indonesia. Sistem akuntansi Prancis di Polinesia dan wilayah-wilayah Afrika di bawah pemerintahan Prancis. Kerangka pelaporan sistem Jerman berpengaruh di Jepang, Swedia, dan Kekaisaran Rusia. Paruh abad 20, seiring tumbuhnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat, kerumitan masalah akuntansi muncul bersamaan. Kemudian, akuntansi diakui sebagai suatu disiplin ilmu akademik tersebut. Setelah Perang Dunia II, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Perkembangan akuntansi didukung oleh adanya pendidikan atau munculnya sekolah bisnis. Seiring perubahan Jerman dan perkembangan hubungan internasional, kerumitan akuntansi semakin menjadi. Selanjutnya adalah materi, fungsi, tujuan, dan manfaat akuntansi internasional. Fungsi akuntansi internasional terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama adalah parent foreign subsidiary accounting. Yang kedua adalah komparatif. Yang ketiga adalah world accounting. Selanjutnya adalah tujuan akuntansi internasional. Yang pertama adalah mengidentifikasi sejarah perkembangan akuntansi internasional. Yang kedua adalah memperkenalkan berbagai perbedaan nasional dalam akuntansi di dunia. Yang ketiga adalah meringkas evolusi bisnis sampai zaman modern. Selanjutnya adalah yang keempat, membahas pentingnya dimensi akuntansi yang membentuk akuntansi internasional. Selanjutnya adalah manfaat akuntansi internasional. Yang pertama, akuntansi harus mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, akuntansi harus mencerminkan kondisi budaya, ekonomi, hukum, sosial, dan politik dalam operasinya. Selanjutnya adalah pembahasan fungsi akuntansi internasional yang akan dibahas atau yang akan memberi penjelasan Uswatun Hasanah. Nah, tentang fungsi akuntansi internasional itu ada 3. Yang pertama itu parent for subsidiary accounting. Nah, pertama, dengan konsep parent for subsidiary accounting digunakan sebagai jenis konsep akuntansi yang paling lama. Dengan begitu, akuntansi internasional seringkali hanya menyangkut tentang proses penyusunan laporan konsolidasi yang bersumber dari perusahaan induk dengan perusahaan cabang yang berbeda dari masing-masing negara. Jadi negara Indonesia beda, negara Singapura beda, Arab Saudi beda tuh. Nah, terus yang kedua itu ada fungsi akuntansi komparatif. Keduanya yaitu konsep komparatif atau sering disebut dengan international accounting. Jenis akuntansi ini lebih menekankan upaya untuk mempelajari perbedaan-perbedaan akuntansi yang terjadi di berbagai negara. Dalam hal ini, negara yang dimaksud ialah negara yang memiliki hubungan dan pengakuan terhadap praktik pelaporan dan perbedaan akuntansi, pengakuan terhadap prinsip serta praktik akuntansi pada setiap negara. Nah, di sini bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak paham bisa bertanya nanti.
World Accounting. Ketiga, World Accounting yang merupakan konsep atau kerangka yang berlaku di setiap negara yang dijadikan sebagai tujuan akhir dari akuntansi internasional. Dalam fungsi ketiga ini, sebuah laporan keuangan harus memberikan pandangan atau gambaran yang memberikan dan adil terhadap usaha organisasi sesuai dengan konsep yang sudah ditentukan. Hal ini pada akhirnya laporan tersebut akan digunakan oleh beberapa pihak sehingga harus valid menggambarkan keuangan organisasi atau perusahaan. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir pula, yaitu perkembangan akuntansi internasional. Pesatnya teknologi informasi ini merupakan akses bagi banyak investor untuk memasuki pasar modal di seluruh dunia. Kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi apabila perusahaan-perusahaan masih memakai prinsip pelaporan yang berbeda-beda. Amerika memakai FASB dan US memakai GAAP. Indonesia memakai PSAK-nya IAI, Uni Eropa memakai IAS dan IASB. Hal tersebut melatar belakangi perlunya adopsi IFRS saat ini. Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi domestik bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi. Persyaratan akan item-item pengungkapan akan semakin tinggi, sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula. Manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan. Apabila keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan laporan keuangan akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan. Selanjutnya adalah karakteristik. Akuntansi harus berkembang agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis. Berikut ini karakteristik era ekonomi global. Yang pertama adalah bisnis internasional, yang kedua adalah hilangnya batasan-batasan antar negara. Era ekonomi global sering sulit untuk mengidentifikasi negara asal suatu produk atau perusahaan. Hal ini terjadi pada perusahaan multinasional. Yang ketiga adalah ketergantungan pada perdagangan internasional. Selanjutnya, Mega Yustika akan menjelaskan beberapa materi lagi. Selanjutnya, pembahasan tentang perkembangan akuntansi internasional. Nah, dengan mengadopsi IFRS berarti laporan keuangan berbicara dengan bahasa akuntansi yang sama. Hal ini akan memudahkan perusahaan multinasional dalam berkomunikasi dengan cabang-cabang perusahaannya yang berada dalam negara yang berbeda, meningkatkan kualitas pelaporan manajemen dan pengambilan keputusan. Dengan mengadopsi IFRS juga berarti meningkatkan kepastian dan konsistensi dalam interpretasi akuntansi, sehingga memudahkan proses akuisisi dan investasi. Dengan mengadopsi IFRS, kinerja perusahaan dapat diperbandingkan dengan pesaing lainnya secara global, apalagi dengan semakin meningkatnya persaingan global saat ini. Akan menjadi suatu kelemahan bagi suatu perusahaan jika tidak dapat diperbandingkan secara global, yang berarti kurang mampu dalam menarik modal dan menghasilkan keuntungan di masa depan. Nah, Indonesia ini perlu mengadopsi standar akuntansi internasional untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau sebaliknya. Namun, untuk mengadopsi standar internasional itu bukan perkara yang mudah karena memerlukan pemahaman dan biaya sosialisasi yang mahal. Indonesia itu udah ngelakuin semuanya, namun sifatnya baru harmonisasi, dan selanjutnya akan dilakukan full adoption atas standar internasional tersebut. Dan selanjutnya adopsi standar akuntansi internasional tersebut terutama untuk perusahaan publik. Hal ini dikarenakan perusahaan publik merupakan perusahaan yang melakukan transaksi bukan hanya nasional tetapi juga internasional. Jika ada perusahaan di luar negeri ingin menjual saham di Indonesia atau sebaliknya, tidak akan lagi dipersoalkan perbedaan standar akuntansi yang dipergunakan dalam menyusun laporan. Demikian presentasi dari kelompok 1.
Semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat dan teman-teman sekalian dapat memahami. Akan ada sesi tanya jawab setelah video ini berakhir. Terima kasih untuk semua rekan-rekan teman-teman yang telah memperhatikan dan menyimak presentasi dari kelompok kami. Terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Internasional. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada pelafalan yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.